Mari Bapak Ibu ke sini. Ini adalah di depan rumah, bekas rumah Ibu Morto Petrus, di mana Yesus tinggal selama 3,5 tahun melayani selama berada di wilayah Galilea. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menyingkir ke sini? Karena di tempat ini Herodes Antipas tidak bisa lagi untuk mengejar. Paham Bapak Ibu? Karena ini wilayahnya sudah berbeda. Nah, sedangkan yang batasan itu, tembok itu ke sana, itu masuk wilayah dari saudaranya yang menguasai. Herodes Agripa. Kalau di sini di sini Agripa, di sana Antipas. Nah, di sini Yesus bebas melayani. Nah, makanya dipilihlah rumah Ibu Mertua Petrus sebagai tempat untuk dia tinggal. Jadi selama Yesus melayani, Yesus tidak pernah membangun rumah. Yang pertama Bapak Ibu harus tahu, Yesus tidak pernah membangun gereja. Itu harus dipahami betul-betul. Jadi Yesus tidak pernah bangun rumah dan tidak pernah bangun gereja. Memang dia hanya fokus misinya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa tugas utamanya? Selamatkan orang. Amin. Jadi itu teladan yang kita harus ikuti dari Yesus. Nah, di sini nanti saya tunjuk. Ini sudah kosong ya. Mari kita merapat. Sudah kosong. Supaya lebih mantap kan pada situ. Nah, Bapak Ibu kalau Ibu lihat itu, jadi di bawah ini kan sudah bangun gereja ya, sudah dijadikan bangunan. Tapi dulu itu ini, jadi Yesus tinggal di bawah situ. Jadi kamarnya Yesus di situ. Karena di atas itu adalah kamar yang punya rumah. Yesus tinggal di sini dan Yesus juga tidur di sini. Di mana? Jerami, beralaskan jerami, bukan king coil Bapak Ibu. Bantal bukan king coil, tempat tidur bukan spring bed Bapak Ibu. Jadi kalau kita sekarang masih punya tempat tidur, bersyukur saja, amin. Nah, 3,5 tahun. Dan di tempat ini ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Nah Bapak Ibu, di Kapernaum ini salah satunya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, betul? Ya. Lalu menyembuhkan anak seorang perwira Romawi. Nah, kita kembali ke sejarahnya lagi. Kenapa? Karena tempat ini, wilayah ini dijadikan sebagai tempat tinggal bagi para jenderal perwira Romawi. Nah, karena disembuhkan anak perwira Romawi, maka sebagai ucapan syukur menurut tradisi ya, sebagai ucapan syukur dia bangun sinagoga di sini. Jadi yang bangun ini perwira Romawi yang bangun. Karena perwira Romawi pasti kaya, betul? Dia kaya, maka dia bangun di sini. Nah, dan banyak sekali mujizat di sini, tetapi orang tidak percaya, bingung. Makanya 3 kota yang Yesus tutup, apa semua? Betsaida, Kapernaum, Betsaida, Korazin. Hadiah. Nanti dikasih oleh suami hadiah. Sementara kita kasih hadiah lagi di Kana ya, bagi yang mau pembaruan janji nikah. Nah, lalu nanti kita ke depan sana, itu ada patung dari Petrus yang memegang tongkat dan kunci kerajaan Allah ketika dia mendapatkan mandat. Nanti kita foto di sini. Tapi di sini sinagoga Bapak Ibu. Nah, apa pelajaran penting dari tempat ini? Yang pertama, mujizat tidak selalu membuat orang itu percaya kepada Yesus. Apa arti mujizat dalam bahasa aslinya? Dari kata semeion, apa? Semeion yang artinya apa? Tanda, penunjuk, direction untuk sampai kepada Yesus. Banyak orang hanya sampai di mujizat, tidak sampai kepada Yesus. Betul? Amin. Kapernaum itu, Nazaret itu, lalu Korazim, Betsaida. Tetapi sebenarnya harusnya mujizat itu, kuasa itu, kesembuhan itu, berkat itu hanya pengantar, tanda, panduan, guidance menuju sampai kepada Yesus, sumber mujizat, sumber kuasa, sumber kehidupan. Amin. Jadi Yesus lebih penting daripada kuasa. Yesus lebih penting daripada mujizat. Nah, banyak orang Kristen salah. Mereka mengejar mujizat padahal Yesus yang lebih penting. Amin. Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Seperti mereka berjumpa, tapi hanya sampai mencari mujizat. Roti. Kata Alkitab Yohanes pasal 6 ayat 60 ke atas, murid-murid memilih mengundurkan diri di Danau Galilea. Yang tadi, kasihan sekali.
Pulang-pulang Bapak Ibu, perkuat iman kita, cari Tuhan Yesus, amin. Dialah harta yang paling berharga, dialah sumber kebahagiaan kita, dan dialah tujuan hidup kekal kita. Kita berdoa di sini ya. Abuna tolong berdoa. Ketika orang banyak mendengar khotbah dari Tuhan Yesus di sini, maka mereka itu tidak suka, mereka terganggu. Seolah-olah asumsi mereka, Yesus ini menghujat Allah, betul? Paham ya Bapak Ibu? Nah, dan mereka sudah mengikuti dia. Kenapa? Karena di tempat ini juga Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan Yesus bilang kepada mereka, mana yang lebih baik? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyembuhkan orang atau membiarkan orang sakit, menyelamatkan atau membunuh, betul? Itu Yesus tanya sama mereka. Nah, artinya persepsi Sabat dalam persepsi Yesus itu berubah, ditransformasi, direstorasi oleh Yesus, sehingga Sabat itu bukan dituhankan pada harinya, tetapi Sabat itu yang dituhankan adalah pribadi Tuhan. Amin. Bukan harinya, bukan waktunya. Nah, dari sini mereka marah, mereka giring dia ke yang namanya Persepis Hill atau Bukit Kedumim atau Gunung Yesus melompat menurut tradisi sini. Tapi sebenarnya kalau Alkitab mencatat, saya lebih percaya Alkitab, Yesus menghilang, betul? Dia menghilang dari antara mereka, kata Alkitab. Dan menghilang langsung dia turun ke dia turun terus sampai di Bukit Sabda Bahagia. Nah, jadi itu sejarahnya. Nah, bagaimana orang merajam? Jadi ada dua hukuman Romawi dan hukuman Yahudi. Kalau Yahudi, jika orang itu melakukan tindakan pidana, jelas Bapak Ibu, gantung salib. Tapi kalau Yahudi, dia bukan disalib, dia punya hukuman yang lain, yaitu bagaimana cara merajam. Jadi mereka akan giring ke bukit begini Bapak Ibu, naik ke bukit begini, bukit situ. Lalu dari belakang mereka, jadi mereka suruh berdiri begini. Orang yang akan dirajam ini baru didorong, jatuh ke bawah, ya, jatuh ke bawah, dan mereka sudah dorong Yesus. Maka Yesus menghilang, ngerti ya? Dan sempat mereka dorong, ya, jatuh ke bawah, dari atas mereka lempar batu sama-sama. Itu namanya hukuman raja, bukan langsung rajam di situ, didorong, giring ke bukit. Jelas Bapak Ibu? Itu sangat kejam Bapak Ibu. Baik, kita ada di sini, silakan foto-foto ini bekas. Nanti setelah itu kita ke patung Petrus. Dan kita mau foto. Tadi sudah foto belum ya Ibu Nove? Di sini. Enggak, bukan di sini. Belum. Atau mau foto di sini? Foto di sini. Sini aja ya. Oke. Silakan. Foto grup di sini. Mari menghadap ke sini. Kunci kerajaan surga, Matius pasal 16 Bapak Ibu. Ya, ada di sini. Matius pasal 16 ayat 18. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Tidak ada kuasa maut yang bisa menghancurkan. Amin. Jadi gereja itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimatikan. Gedung gereja boleh punah, boleh hancur, boleh musnah, tapi iman gereja tidak pernah mati. Amin. Gereja sendiri itu bertumbuh di atas Yesus, bukan di atas bangunan-bangunan ini. Amin. Jadi kita harus membangun hidup kita di atas Yesus.